Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saya Wana Sari kembali hadir dalam tayangan Coffee Break. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menargetkan prevalensi stunting di Indonesia pada 2024 diharapkan mencapai di angka 14%. Akankah ini dapat dicapai? Nah, dalam hal ini saya telah bersama dengan sejumlah narasumber yang akan membahas langsung dari pusat, yaitu Bapak Hasto Wardoyo, SPOG, selaku Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Bapak, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Yang kedua saya akan perkenalkan yaitu Profesor Dr. Insinyur Albinar Siagian, selaku Guru Besar Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Prof. Al, apa kabar? Baik, Mbak Wana. Baik ya. Horas pemirsa. Horas. Nah, saya mau ke Pak Hasto. Pak Hasto, kita tahu setiap tahunnya kita selalu membahas mengenai stunting di Indonesia. Nah, Bapak sudah roadshow terkait dengan percepatan penurunan angka stunting secara nasional. Kira-kira Pak, sejauh ini bagaimana progresnya Pak? Mengingat ada tekanan mungkin tanda kutip ya dari Presiden Joko Widodo, di 2024 kita harus mencapai di angka 14% Pak Hasto. Ya, terima kasih Mbak Wana ya. Jadi Pak Presiden itu memberikan arahan pada kita bahwa percepatan penurunan stunting itu penting. Pembangunan SDM itu penting untuk menjadikan SDM yang unggul untuk Indonesia maju. Dan itu sangat logis sekali. Karena apa? Karena dulu Pak Presiden, Pak Jokowi menghimbau kita untuk revolusi mental. Ini juga membangun SDM berkarakter bagus. Kemudian sekarang ini tidak hanya karakternya yang bagus, tapi fisiknya bagus. Karena stunting ini membuat mereka ini tidak cerdas, tidak tinggi, sehingga tidak produktif, mudah sakit-sakitan. Maka sudah sangat tepat ketika Pak Presiden mengharapkan angka 14%, yang kemudian ini bisa menandai SDM yang berkarakter karena revolusi mental, kemudian SDM yang sehat, tidak stunting, kemudian akhirnya bersaing kuat dengan negara-negara lain, dan kita menjadi lebih produktif. Itu saya kira sudah gayung sambut betul. Jadi kita tahu betul Pak Presiden ini tidak hanya mengedepankan pembangunan fisik menjadi prioritas, tetapi pembangunan manusia ternyata menjadi super prioritas juga. Maka stunting ini ada perpresnya sendiri, Perpres 72 tahun 2021. Sehingga terima kasih Prof. Al, yang beliau adalah tokoh gizinya di Sumatera Utara, dan saya berharap suhunya beliau ini yang akan memberikan ilmunya pada kita-kita bagaimana mengatasi stunting. Begitu, Mas. Sebenarnya secara angka nasional Pak, kita sekarang sudah di angka berapa sih Pak untuk stunting? Ya, alhamdulillah secara nasional sudah sekarang ini 24,4%. Setelah dulu sebelum pandemi angkanya cukup tinggi, 27,67%. Sehingga kita bersyukur sekali, karena selama pandemi 2 tahun juga masih bisa turun dari 27,7 menjadi 24,4. Jadi masih bisa turun 3,3%. Kita bersyukur lah, dan terima kasih kepada semua kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah, semua jajaran yang sudah bantu ini. Tapi sebenarnya Pak Hasto, kalau ngelihat presentasi penurunannya, ini kan 2024 2 tahun lagi nih, artinya masih ada 10% yang harus menjadi PR. Kira-kira optimiskah untuk mencapai target ya itu? Inilah makanya hari ini hadir Prof. Al juga, ini kan ahlinya, nanti bisa memberikan jurus-jurusnya. Tetapi intinya begini, kita ini akan berhitung. Jadi waktu tinggal 2,5 tahun dari tahun 2000, sekarang ini 2022 sampai 2024. 2024 pertengahan pun sudah diperhitungkan angka stuntingnya. Ini praktis waktu tinggal 2,5 tahun atau bahkan 2 tahun. Kalau saya sering berhitung begini, harus kita menghitung data persisnya gimana. Karena apa? Setiap tahun di Indonesia ini lahir 4,8 juta bayi. Betul. Ya, jangan sampai 4,8 juta bayi itu yang biasanya 22,6%-nya panjang badannya pada saat lahir itu kurang dari 48 cm, Prof. Ini gizi ibu hamilnya harus bagus, sebelum nikah harus bagus, agar yang lahir dari 4,8 juta itu jangan sampai tinggi badannya, panjang badannya kurang dari 48 cm. Itu harus kita kejar betul. Ya, kemudian by name by address-nya
siapa yang nikah, siapa yang hamil itu harus ketahuan betul, itu yang menjadi sasaran kita. Nah, dengan cara begitulah kita bisa menurunkan, mencegah lahirnya stunting-stunting baru. Bagi stunting baru yang sudah ada, itu jumlah populasi yang katakanlah balita yang sudah ada, tetapi besok di 2024 masih akan diperhitungkan. Adalah balita yang lahir mulai dari Juli 2019 sampai nanti tahun 2024 itu akan diperhitungkan. Sehingga hari ini, katakanlah sekarang awal 2022 ini, bayi yang lahir mulai Juli 2019 sampai sekarang ini hampir sekitar 11 sampai 12 juta. Nah, dari 11 sampai 12 juta ini harus kita lihat nih, mana yang stunting, itu yang harus kita selesaikan. Nah, oleh karena itu saya datang, kebetulan ini sempat datang ke Sumatera Utara untuk kemudian menyampaikan data by name by address, siapa keluarga yang risiko stunting kepada Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota. Dan kemudian kita gerak semua bareng, misalkan konvergensi. Oke, baik. Dari tadi Prof. Al sudah disinggung-singgung kira-kira dari sisi kesehatan masyarakat, akademisi juga, lintas profesi, kira-kira apa yang bisa dikontribusikan untuk mendukung penurunan angka stunting, Pak? Ya, terima kasih Mbak Wana. Memang salah satu isu sentral dari Peraturan Presiden 7221 itu adalah bagaimana konvergensi dari lintas sektor untuk mempercepat penurunan stunting ini. Dan salah satu diantaranya adalah katakanlah pihak perguruan tinggi atau pihak kesehatan juga, walaupun kali ini BKKBN diamanahi menjadi tim pelaksana, ketua tim pelaksana bagi percepatan penurunan stunting ini. Kami dari perguruan tinggi pada dasarnya, walaupun belum ada ini upaya-upaya percepatan ini, kami sudah berupaya mendukung upaya-upaya perbaikan gizi, termasuklah penurunan stunting ini melalui desa-desa binaan kami misalnya. Kami di FKM memiliki, karena di FKM ini misalnya kami ada yang namanya pengalaman belajar lapangan, dan itu mereka biasanya beberapa bulan di lapangan. Dan saya pikir nanti itu bisa juga lebih dioptimalkan lagi agar itu bisa menjadi tematik, Dok. Artinya kita fokuskan untuk penurunan stunting ini biar semua kita mengambil bagian dalam upaya kerja besar ini. Dan juga beberapa hasil penelitian juga sudah menghasilkan potensi-potensi pangan lokal yang sebenarnya secara lokal banyak potensi-potensi pangan yang bisa dimanfaatkan dalam upaya perbaikan gizi, termasuk stunting. Misalnya di daerah-daerah nelayan, misalnya di daerah-daerah pinggiran Kota Medan ini, banyak sumber-sumber daya lokal yang bisa dimanfaatkan untuk makanan-makanan untuk balita, ya, dalam upaya menurunkan, mempercepat penurunan stunting ini. Cuman barangkali itu masih belum saya katakan belum sampai ke mulut balita, itu persoalannya. Itu masih dalam produk yang sudah kita kembangkan. Ya, bagaimana sekarang itu sampai ke mulut balita yang membutuhkan itu, barangkali itu yang mungkin. Ya, jadi intinya pihak perguruan tinggi sebenarnya sudah punya upaya untuk itu, cuman barangkali perlu dikonvergensikan biar mengerucut ke satu tujuan gitu. Baik, baik, Prof. Ini pembahasannya semakin menarik. Salah satu contoh yang Prof katakan di daerah nelayan yang sebenarnya sumber daya alamnya itu bisa memperbaiki gizi. Tapi faktanya, ironisnya adalah stunting di Sumatera Utara itu yang paling banyak dialami justru di daerah nelayan. Ini ada apa? Nanti kita bahas ya, Prof dan Pak Hasto. Pemirsa Coffee Break akan kembali sesaat lagi. Persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius. Jadi target 2024, 14% itu bukan target yang enteng. Tetapi kalau kita bekerja dengan
serius, lapangannya terkuasai, bekerja sama, kolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Ketua pelaksananya ada di Kepala BKKBN. Artinya apa? BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini. BKKBN siap menjadi penanggung jawab program nasional percepatan penurunan stunting, dan BKKBN akan bekerja melalui seluruh tenaga penyuluh dan kader yang ada di lapangan. BKKBN akan selalu bekerja sama dengan seluruh lintas sektor, organisasi masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Hidup berencana itu keren. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah, dan stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting. Anda kembali di Coffee Break. Nah, Prof. Al, ini menarik. Apa sebenarnya yang terjadi di tengah situasi daerah kampung nelayan yang sebenarnya secara sumber daya alam dan hasil lautnya mungkin melimpah, tetapi kesehatan masyarakatnya justru menurun. Kalau pandangan Prof. bagaimana? Ya, paling tidak berdasarkan pengalaman kami ketika melakukan penelitian dan pengabdian di daerah-daerah kampung nelayan, memang penyebabnya antara lain yang pertama adalah mereka produsen ikan tapi konsumsi ikannya rendah. Itu menarik. Iya. Ketika kita melakukan penelitian konsumsi makanannya, kita menemukan konsumsi ikannya rendah. Dan kalaupun mereka mengonsumsi ikan, biasanya yang mereka konsumsi cenderung yang kualitas yang kurang bagus, karena yang bagus itu sudah disortir ya, Prof. ya. Yang kedua, karena bagaimanapun status gizi itu sangat terkait dengan faktor lingkungan, sanitasi dan higienenya. Persoalan berikutnya adalah persoalan kesehatan lingkungan. Jadi sanitasinya dan higiene perorangannya itu sangat buruk. Jadi ini kombinasi yang dua itu yang paling utama menurut kami yang menyebabkan sebagian daerah-daerah di pesisir itu justru penyumbang angka stunting yang tinggi. Jadi persoalan ini ke depan itu tadi kembali ke persoalan perilaku juga, pemahaman masyarakat mengenai bagaimana makanan yang baik bagi kesehatan, termasuk persoalan kesehatan terkait dengan kesehatan lingkungan, sumber air, higiene perorangannya, itu yang menjadi persoalan sehingga angka-angka stunting termasuk kurus, wasted juga banyak juga ditemukan di sana. Bukan hanya stunting tapi juga balita yang kurus juga banyak ditemukan. Dan itu tadi persoalan-persoalan penyakit infeksi sebagai faktor penyumbang bagi gizi buruk ini juga masalah yang sering dihadapi masyarakat di daerah-daerah seperti itu. Oke, Pak Hastu ada tanggapan yang saya ingat bahwa BKKBN itu memiliki program milenial yang melibatkan generasi milenial untuk mengatasi masalah ini juga. Kira-kira sejauh ini efektivitasnya bagaimana? Ya, jadi generasi milenial itu adalah generasi yang sangat strategis. Karena apa? Dia ini adalah yang masih akan menjadi pasangan usia subur, dialah yang akan hamil, dia juga yang akan mempunyai anak balita dan stunting. Kalau sekarang kita menyasar orang yang usia 35 tahun ke atas, waduh, dia sudah sebentar lagi sudah
pada menopause, tidak akan hamil lagi. Itu makanya sasaran strategis adalah milenial. Kemudian yang berikutnya maka kita itu gerakan ada generasi berencana. Ini anak muda. Alasan kedua ini Prof, kalau kita bicara, kalau yang bicara itu orang-orang tua seperti saya ini, itu bicara kepada anak muda itu nggak begitu didengar, ya nggak Prof. Tapi kalau yang bicara teman sebaya itu didengar, meskipun kadang-kadang belum tentu benar loh. Tapi kalau kita bicara itu, wah ini orang tua gitu ya. Tapi kalau yang bicara temannya itu dipercaya, itu. Padahal yang bukan apa ya, saya kan ya belajar tentang kebidanan, tentang kesehatan reproduksi, sekolah di kedokteran, saya bisa nerangkan ini itu gitu. Tapi kalah dengan anak muda yang hanya dengan TikTok yang 1-2 menit itu. Dia ngomongnya pun kadang-kadang ngalor ngidul, dia ke utara ke selatan nggak jelas gitu. Tapi dia sangat dipercaya. Nah itulah makanya kita ini harus sadar betul, sehingga malah remaja itu menjadi sahabat kita. Jadi makanya BKKBN menjadi sahabat remaja, menjadi sahabat keluarga, juga sahabat semuanya. Oke. Pak, secara nasional ada 5 daerah yang termasuk daerah yang angkanya paling tinggi stunting, termasuk di Sumatera Utara. Ada mungkin treatment khusus atau sebuah metode khusus yang diberlakukan untuk kelima daerah ini agar penurunan stunting ini lebih cepat? Karena tadi saya ngobrol sama Prof. Al, kelihatannya rada terlalu maksa nih kalau harus mencapai 10% di angka 2024, Pak. 14%. 14% ya. Jadi ini sebetulnya 5 daerah itu ya. 5 daerah itu bukan angka stunting prevalensinya tertinggi, tapi angkanya jumlah penduduknya tinggi sehingga ini Bro, angka absolutnya tinggi gitu kan. Yaitu mana? Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara. Ini bukan prevalensinya tinggi ya, tapi ini adalah jumlah penduduknya banyak sehingga akhirnya stuntingnya ya banyak karena jumlah penduduknya banyak. Tapi kalau bicara yang tertinggi kan NTT, betul. Kemudian Sulawesi Barat, Aceh, kan begitu kan, Sulawesi Tenggara, NTB, gitu-gitulah kalau yang terbanyak. Makanya kita sekarang ini bicaranya kenapa saya ke Medan, ya, ke Sumatera Utara ini, karena di sini penduduknya banyak. Sehingga akhirnya otomatis stuntingnya juga banyak. Lah, kalau apa treatment khususnya, sebetulnya kita kumpulkan semua bupati, semua daerah tingkat 2 di Sumatera Barat harus menjadi prioritas itu. Kemudian kita kasih angka-angkanya satu persatu. Kabupaten ini angkanya sekian, besok tahun 2022 sekian, 2023 sekian. Kita skenariokan itu, Prof. Jadi skenario-nya kami bikin supaya menuju, kalau bisa menuju 14%. Gitu. Supaya rata-rata provinsi itu 14% kami skenariokan. Contoh seperti Mandailing Natal itu. Itu kan masih 40 lebih ya. Itu kita skenariokan besok tahun 2024 tuh ya supaya nggak berat itu hanya sampai sekitar 28%. Tapi kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik, itu kemudian Sumatera Utara ini bisa 14%. Kalau Sumatera Utara bisa segitu, menjadi bandul nasional, bisa mencapai 14% nasional. Nah itulah treatment khusus itu kita dampingi terus. Termasuk kita kroyok nih, kita datang sini, terus ke kabupaten, kota, gitu treatmentnya. Anggarannya kita uraikan detail gitu, sampai. Anggarannya diperbanyak nggak Pak? Diperbanyak anggarannya naik, gitu kita naikkan. Yang daerah-daerah yang tinggi penduduknya banyak kita lipat gandakan. Terus contoh aja kan. Stunting itu kan erat dengan spacing, birth to birth interval, jarak antara kelahiran sekarang dengan kelahiran berikutnya. Makanya program KB-nya kita gencarkan juga itu. Nah itu contoh seperti itu. Artinya kalau tadi tanya apa treatment khususnya, ya seperti itu. Wah, harus ada kepastian. Makanya rencana aksi nasionalnya kita beri nama RAN Pasti, membawa kepastian. Konvergen, mengerucut, kemudian yang dikerucutkan itu menuju ke satu titik itu namanya data. Nah, datanya harus by name by address. Oke. Nah, Prof. Al sebagai salah satu yang mengamati kesehatan masyarakat di Sumatera Utara, kira-kira optimiskah untuk capaian ini? Tapi nanti ya Prof ya, kita akan bahas. Pemirsa, Coffee Break akan kembali sesaat lagi. Makasih ya Mel. Upload. Ih, ganggu banget deh, iklan apaan sih? Mel, ini tuh iklan stunting. Stunting?
Apaan tuh? Mau tahu tentang stunting? Mau. Stunting itu adalah kondisi di mana tidak mampu mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Setelah lahir jangan lupa ASI eksklusif, menyusui 6 bulan itu penting sekali. Dilanjutkan dengan makanan tambahan yang dengan prinsip gizi seimbang. Air bersih harus ada, sanitasi harus bagus, kemudian imunisasi. Karena tanpa imunisasi anak kita akan sakit-sakitan. Kalian siap cegah stunting? Siap. Ayo generasi milenial, jangan cuma rebahan sambil mikirin mantan aja. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita. Jaga stunting, itu penting. Prof. Al, kalau tadi Pak Hasto mengatakan bahwa dari sisi anggaran, kemudian energinya ini kira-kira dimaksimalkan nih dari BKKBN untuk menggenjot seluruh kepala daerah. Prof melihat realita di lapangan, mengamati kesehatan masyarakat di Sumatera Utara, akankah target itu tercapai, Prof? Atau sesungguhnya kita sebenarnya punya masalah A, B, dan C gitu? Ya, dalam artikel saya di salah satu harian Ibu Kota pada saat peringatan Hari Gizi, saya mengatakan bahwa dikeluarkannya Peraturan Presiden 72/2001 itu memberi optimisme sekaligus semacam cambuk untuk bagaimana kita kali ini tidak mau lagi mengalami persoalan-persoalan kegagalan sebelumnya. Paling tidak menurut saya ada optimisme di situ karena kali ini saya melihat ada tanda keseriusan di situ. Dan yang kedua saya melihat ditetapkannya BKKBN. Saya bukan karena Pak Hasto di sini. Barangkali Bapak Presiden saya katakan hari itu mencoba pendekatan baru untuk menangani stunting yang sebelumnya saya katakan tadi kepada Mbak Wana, secara rata-rata kita dalam 2 dekade sebelumnya kita hanya bisa menurunkan 2% secara rata-rata. Kali ini kita diberi tugas paling tidak efektif 5% itu per tahun, dok. Saya mengatakan begini tadi, optimisme saya muncul ketika persoalan ini coba ditangani lebih kepada di mana persoalan itu berada, di mana itu keluarga. Barangkali itu saya katakan tadi, BKKBN itu kan punya pengalaman yang luas, yang kuat berurusan dengan keluarga. Barangkali BKKBN juga punya success story mengenai keluarga berencana. Siapa tahu kita mengulang keberhasilan ini, mohon izin Pak Hasto, karena memang persoalan real kita itu ada di keluarga. Dan saya melihat bobot penanganan itu banyak diarahkan ke keluarga. Artinya misalnya seperti barangkali Pak Hasto sudah paham betul itu dibentuknya tim pendamping keluarga. Saya pikir ini salah satu titik penting kunci bagi kita bagaimana kita menangani persoalan itu di tempat persoalan itu berada. Dan saya pikir kalau ini bisa kita laksanakan dengan baik, karena tim pendampingnya Pak Hasto akan mendampingi keluarga yang berisiko memiliki anak stunting, termasuk yang sudah terlanjur anaknya stunting. Saya pikir itu pendekatan yang menurut saya baru, dan kalau ini kita bisa laksanakan ditopang oleh konvergensi dari berbagai pihak ini, termasuk perguruan tinggi dan lintas sektor terkait, saya melihat ada optimisme di situ. Bagaimana kita sekarang bicara stunting itu persoalan bersama, itu yang selama ini saya katakan, mari kita tinggalkan dulu deh ego-ego sektoral ini. Persoalan stunting itu persoalan bersama, dan kalau kita mau generasi kita ke depan menjadi lebih baik, bisa bersaing, ya kata kuncinya bagaimana kita mengatasi stunting ini. 11 IQ point, dok, ya. Setiap orang terlanjur menderita stunting, dia kehilangan 11 IQ pointnya secara rata-rata. Dan itu sudah sangat meyakinkan, kajian-kajian WHO sudah membuktikan itu. Dan
itu yang kita harus sadari bersama. Artinya bonus demografi juga sebenarnya terancam ya, Prof ya? Iya. Ya memang kita sekarang dalam posisi usia produk kita sedang banyak dan mestinya itu bisa kita manfaatkan ya Pak Hasto. Kita sekarang memiliki bonus demografi, tapi itu tidak bisa kita manfaatkan kalau kita abai dengan hal-hal yang seperti ini. Saya pikir ini momentum, mumpung kita serius menangani, mari kita. Kalau kita mau di 2024 pasti kita happy benar ini. Di angka bisa 14%. mencapai di sekitaran angka 14. Jadi saya pikir itu keberhasilan yang luar biasa. Oke. Pak Hasto ada tanggapan? Ya, masih Prof Al. Jadi saya kira betul sekali apa yang disampaikan Prof Al tadi, bahwa kita ini ada konvergensi, kemudian ada jurus-jurus baru. Memang pendampingan keluarga ini penting sekali Mbak ya, kan? Karena tadi Prof Al sudah sampaikan, ada banyak yang sudah dilakukan tapi belum tentu yang dilakukan itu sampai ke mulutnya ibu hamil atau mulutnya bayi. Itu kan satu nyata. Sehingga ibaratnya kita itu dalam rantai suatu pelayanan pasti ada satu titik rantai yang kalau disentuh itu maka akan naik semuanya. Ya itu kan arahan dari Prof Al tadi kita tangkap betul itu. Nah, oleh karena itu kita ini kan tidak bisa dalam waktu singkat menyelesaikan masalah infrastruktur. Misalkan semua jamban jadi bagus, semua air jadi ada dalam waktu tinggal 2 tahun, itu kan tidak bisa itu. Makanya kita ini bertekad betul menginkubasi masa mulai dari sebelum hamil sampai antara waktu hamil ini harus sukses, harus bagus. Jadi tekadnya akhirnya apa? Meskipun kita belum cukup uangnya untuk memperbaiki jamban, air bersih, maupun belum cukup membuat dia cerdas, belum cukup membangun rumahnya, tapi harus bisa anaknya tidak stunting. Tekadnya itu begitu, Prof. Kalau kita bisa mendampingi tadi sebelum nikah, saat hamil sampai melahirkan, karena kunci produksi manusia kan di situ. Betul, Pak. Ya, kalau mau mobilnya bagus, sentuhlah pabriknya. Jangan disentuh bengkel mobilnya terus itu. Kalau disentuh bengkel itu, lahirnya mobilnya nggak bagus, bawa ke bengkel terus kan boros, Prof. Ya. Sehingga kita sentuh pabriknya. Baik. Itulah. Saya kira itu. Oke, baik. Pak Hasto, ini waktu kita sudah mau habis, tapi sekaligus saja Pak, silakan closing statement. Ya, jadi saya kira sebagai closing statement saya, ini bentuk kerjasama antar berbagai pihak ini menjadi menarik, karena pemerintah itu kalau menyelesaikan masalah yang sangat dasar, mesti menggunakan jurus-jurus tidak hanya triple helix, tapi bahwa pentahelix ini kita kerjakan antara pemerintah, perguruan tinggi, kemudian juga masyarakat, NGO, swasta, ini pengusaha. Itu. Jadi makanya saya berharap betul dengan kerjasama yang bagus dengan semua mitra, dengan cara yang sudah kita tentukan tadi, akan berhasil menuju angka yang kita harapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasto. Sekarang Prof Al, silakan. Ya, Bapak Presiden sudah mengeluarkan peraturan Presiden yang intinya adalah mempercepat penurunan stunting. Bagi kita itu adalah ajakan sekaligus perintah kepada semua elemen bangsa ini. Jadi kita semua harus bersatu padu, karena itu kata kuncinya, bersatu padu untuk mengoptimalkan semua potensi agar persoalan stunting dapat kita bebaskan sebagai masalah kesehatan masyarakat. Stunting barangkali masih ada di bawah 14% atau 14%. Tapi kalau kita bisa menurunkan dia di bawah 20%, stunting akan kita coret sebagai masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Saya pikir itu, mari kita kerjasama, konvergensi dan integrasi itu padu untuk menuju satu tujuan 14,0 tahun 2022 ya. Amin. Mudah-mudahan tercapai ya. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Profesor Dr. Insinyur Albinar Siagian dari Guru Besar Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Pak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN Nasional. Terima kasih sudah hadir. Pemirsa, dengan demikian maka ini akan mengakhiri program Coffee Break. Saya Wana Sari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Oke. Prof.